Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AK dan saya bernama Yusuf Rafi dengan NIM 019 bersama teman-teman saya Farid Zaki dengan NIM 061 dan M. Ryan Kadafi dengan NIM 398. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kuliah deep learning yang berjudul klasifikasi katarak menggunakan algoritma CNN. Di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle dan linknya udah ada di Microsoft Sheet. Dan kemudian kenapa kita menggunakan CNN? Yang pertama, CNN itu tidak membutuhkan feature engineering manual dan ia belajar langsung dari gambar mentah. Untuk mengekstrak pola-pola penting seperti bentuk lensa mata, perbedaan tingkat kekeruhan, dan tekstur kontras pada pupil. Kemudian CNN juga dirancang untuk data 2D seperti gambar karena menggunakan konvolusi untuk mendeteksi tepi tekstur pola dan pooling untuk mereduksi ukuran sambil mempertahankan informasi penting. Kemudian lanjut ke codingan. Pertama kita import upload file yang mana file itu dalam dataset itu berbentuk dalam zip. Nah, yang kedua kita ekstrak dataset tersebut dan kita baca dataset tersebut. Kemudian ketiga kita mengecek struktur folder yang mana dari root hingga ke akhir. Kemudian di sini yang keempat itu from TensorFlow itu digunakan untuk melakukan preprocessing gambar, membuat augmentasi data saat pelatihan, dan mengatur pipeline input gambar. Kemudian yang train dir dan test dir itu untuk menunjukkan di mana folder gambar untuk data latih dan data uji disimpan. Folder itu berisi subfolder seperti normal dan katarak, yaitu klasifikasi dua kelas. Kemudian di sini train data gen digunakan untuk membuat data augmentasi agar model lebih robust terhadap variasi gambar. Ini mencegah overfitting apalagi jika dataset kecil. Kemudian yang tes data gen image data generator itu tidak dilakukan augmentasi, hanya normalisasi saja piksel gambar dari 0 hingga ke 255. Jadi 0 banding 1. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya yang akan lanjutkan. Pada bagian kelima ini bangun CNN 3 kelas, yaitu ada Conv 2D yang bertindak seperti pelamata yang mendeteksi fitur-fitur penting seperti tepi dan tekstur. Ada Max Pooling 2D, meringkas fitur-fitur tersebut membuat model lebih efisien. Kemudian ada Flatten dan Dense, mengambil semua fitur yang terdeteksi dan menggunakannya untuk membuat keputusan akhir. Kemudian terakhir yaitu ada outputnya nanti Dense dengan softmax menghasilkan probability untuk setiap kelas, misalnya 70% normal, 20% katarak A, 10% katarak B. Selanjutnya, bagian ke-6 yaitu training model, kita menggunakan epoch 20. Jadi, ketika setiap putaran model belajar dari data latih trend gen dan formanya diuji menggunakan data validasi atau validation data. Terus kita menggunakan callback juga, yaitu early stopping untuk menghentikan pelatihan secara otomatis jika tidak ada kemajuan dan untuk efisiensi. Kemudian ada model checkpoint, otomatis menyimpan versi model terbaik selama pelatihan.
Lanjutnya, kemudian yaitu ada plot akurasi dan loss. Nah, ini adalah grafik akurasi, loss dan accuracy. Grafik kanan itu yaitu akurasi, garis yang menunjukkan sama-sama naik, yang artinya model semakin pintar. Dan pada grafik kiri yaitu loss, garis harus sama-sama turun. Ini menartikan model semakin jarang salah. Selanjutnya, yaitu evaluasi model. Pada bagian ini, precision sebenarnya presisi tembakan model. Untuk recall, itu beberapa banyak kasus positif yang berhasil model temukan. Untuk F1 score nilai rata-rata yang menyimpan keduanya. Kemudian akan dilakukan oleh teman saya. Oke, lanjut di sini ya di bagian confusion matrix. Nah, di bagian confusion matrix ini kita akan menampilkan data-data tersebut ke dalam bentuk matrix. Nah, di sini juga ada PLT ini untuk menampilkan gambarnya nih untuk matriksnya ini. Terus di sini ngambil label dari X-nya itu prediksinya. Terus ambil dari label Y itu untuk benarnya, true-nya. Nah, baru ditampilkan ini dari hasilnya tersebut, yang immature, terus mature, predict, dan normal. Terus selanjutnya di sini menampilkan laporan dari klasifikasi yang sudah dijalankan dari model sebelumnya. Nah, dari hasilnya ini, precisionnya ini, untuk bagian immature itu ada sekitar 0,94, masih dibilang lebih aman lah ketimbang dari mature. Kalau normal ini mungkin rata-rata dari hasilnya itu mungkin kebanyakan normal. Nah, terus untuk bagian ini, nah ini nanti model yang udah dibuat tadi sebelumnya itu nanti disimpan ke dalam file H5. Nah, udah simpan di sini. Terus di sini kita akan tampilkan akurasi modelnya. Nah, akurasi dari model tersebut berkisar sekitar 92,73%. Dan ini diartikan kalau model tersebut lumayan bagus atau bagus lah bisa dibilang, karena kan dari sebelumnya itu di sini kan bisa kita lihat tuh akurasinya itu tidak terlalu loss antara keduanya ini. Jadi dia lumayan mepet di sini. Nah, terus di sini ini kita menampilkan hasil gambarnya itu kita mapping, terus kita ambil ke data yang tadi udah dimodelkan sebelumnya tersebut. Terus kita tampilkan dalam bentuk gambar. Nah, dari model tersebut tuh memproses gambar-gambar tersebut, mana yang normal, mana yang immature, mana yang mature. Nah, dari hasil tersebut, prediksi dari model ini bahwa terdapat salah satu gambar di sini yang prediksinya itu mature. Nah, bisa dilihat di sini di bagian kanan paling bawah. Nah, bisa dilihat di gambar ini kalau matanya itu dari modelnya itu memprediksi bahwa mata tersebut kemungkinan kedepannya mungkin akan mengalami katarak yang parah. Tapi untuk saat ini kondisinya itu sekarang dia berada pada kondisi immature, yang artinya katarak itu masih kondisi pada awal atau tahap menengah. Mungkin itu saja untuk penjelasan saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Begitu dari presentasi kami, kesimpulan yang kami ambil, kenapa CNN dibutuhkan untuk klasifikasi katarak, karena efektif dalam mengenali katarak dari citra mata. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.